Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Yolanda dengan NPM 211506133. Saya berasal dari kelas PSTID. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi SDLC dan Software Process Model. Untuk yang pertama ada SDLC. Metode SDLC, Software Development Lifecycle, adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Metode SDLC hadir untuk membantu dalam pengembangan produk. Jadi dapat disimpulkan, SDLC adalah kerangka kerja atau model manajemen proyek terstruktur yang menguraikan fase-fase yang diperlukan untuk mengembangkan sistem IT dari awal hingga akhir. Kemudian, ada tujuan dari Software Development Lifecycle adalah untuk menciptakan proses produksi yang efektif dan berkualitas tinggi agar dapat memenuhi atau melampaui harapan klien sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian, secara garis besar, terdapat beberapa tahapan SDLC yang perlu dilakukan. Yang pertama ada planning. Pada tahap ini, tim akan mengidentifikasi dan menentukan skup atau ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Yang kedua ada analisis. Pada tahap ini, tim akan menganalisis kebutuhan fungsional sistem. Yang ketiga ada desain. Berdasarkan requirement yang telah ditentukan sebelumnya, maka tim akan membuat rencana desain atau spesifikasi desain. Yang keempat ada development. Jadi, tim pengembang akan mulai membangun seluruh sistem dengan menulis kode penggunaan bahasa program yang dipilih. Tahapan SDLC ini dapat dikatakan sebagai fase terpanjang dari proses pengembangan software. Yang kelima ada testing. Tahapan ini akan melibatkan para software quality assurance atau QA untuk melakukan pengujian pada sistem dan menilai apakah software dapat bekerja sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Yang keenam ada implementation dan release. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mendeploy perangkat lunak ke lingkungan produksi sehingga user dapat mulai menggunakannya. Yang terakhir ada maintenance. Di tahap ini, tim akan melakukan pemeliharaan sistem dan rutin melakukan pembaruan agar kinerja software dapat dioptimalkan. Pembaruan tersebut diantaranya perbaikan bug, upgrade sistem, peningkatan fitur. Kemudian, yang kedua ada Software Process Model. Software Process Model proses perangkat lunak merupakan suatu representasi proses perangkat lunak yang disederhanakan, dipresentasikan, dan perspektif secara khusus. Ada beberapa model yang digunakan dalam perencanaan perangkat lunak, diantaranya yaitu ada waterfall, spiral, prototype, extreme programming, evolutioner, dan agile. Yang pertama ada struktur desain. Struktur desain terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada waterfall method. Model ini adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Waterfall model juga dikenal dengan model air terjun. Dikutip dari laman sekawanmedia.co.id, penggunaan metode waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Herbert D. Bainton di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computer pada tanggal 29 Juni 1956. Presentasi tersebut menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak untuk Semi-Automatic Ground Environment atau SAGE. Pada model waterfall ini, dalam penggunaannya tentu memiliki kelemahan yaitu bersifat kaku sehingga akan menyulitkan ketika melakukan perubahan. Sedangkan salah satu kelebihan dari model ini adalah pengerjaan proyek sistem akan dilakukan secara terstruktur karena mudah dikontrol. Kemudian ada fase-fase dalam waterfall model menurut referensi Sommerfeld. Yang pertama ada requirements analysis dan definition, yaitu mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. Yang kedua ada sistem dan software design. Desain dikerjakan setelah dibutuhkan selesai dikumpulkan secara lengkap. Yang ketiga ada implementation dan unit testing.
desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik secara unit. Yang keempat ada integration and system testing, yaitu penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara keseluruhannya. Yang terakhir ada operation dan maintenance, pengoperasian program di lingkungannya dan melakukan pemeliharaan seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. Kenapa sebaiknya model waterfall digunakan? Jadi menurut teori menyimpulkan bahwa ketika semua persyaratan sudah dipahami, baik dengan diawali dengan pengembangan. Yang kedua ada definisi produk stabil dan tidak ada perubahan saat pengembangan untuk alasan apapun seperti perubahan eksternal, perubahan tujuan, perubahan anggaran, atau perubahan teknologi. Untuk itu, teknologi yang digunakan pun harus sudah dipahami dengan baik. Berikutnya, menghasilkan produk baru atau versi baru dari produk yang sudah ada. Sebenarnya jika menghasilkan versi baru, maka sudah masuk incremental development, yang setiap tahapnya sama dengan waterfall, kemudian diulang-ulang. Yang terakhir ada porting produk yang sudah ada ke dalam platform. Kemudian model yang kedua dari struktur desain yaitu parallel development. Parallel development method adalah suatu metode pengembangan sistem yang berdasarkan SDLC tradisional dan menyerupai SDLC. Dalam pengembangan sistem yang paralel, fase desain dan implementasi dibagi menjadi banyak salinan mengikuti fase analisis. Masing-masing salinan melibatkan pengembangan sebuah subsistem atau subproject terpisah. Semua salinan ini disatukan dalam fase implementasi tunggal di mana sebuah integrator sistem memasang bagian-bagian secara bersama-sama di dalam sebuah sistem yang padu. Semua ini dikembangkan secara paralel. Kemudian tahap metodologi. Yang pertama ada perancangan atau planning, yaitu mengidentifikasi nilai bisnis, menganalisis kelayakan, membuat rencana kerja, mengatur staf, mengontrol dan mengarahkan proyek. Yang kedua ada analisis. Yang pertama yaitu menganalisis masalah, mencari informasi yang terkait dengan sistem, berikutnya menentukan model proses, yang terakhir menentukan model data. Yang ketiga ada perancangan. Yang pertama ada perancangan proses sosial secara fisik, yang kedua ada perancangan arsitektur sistem, berikutnya ada perancangan interface, yang berikutnya ada perancangan basis dan data dan berkas, yang terakhir ada perancangan program. Yang keempat yaitu implementasi, terbagi menjadi konstruksi dan instalasi. Berikutnya ada Rapid Application Development. Rapid Application Development atau RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. RAD diajukan oleh IBM pada tahun 1980 sampai 1990-an. Ketika pemerintahan terhadap aplikasi semakin meningkat, metode ini merupakan semacam cikal bakal agile project management karena bisa mengikuti fase bisnis yang terus berkembang dan juga kebutuhan pasar yang terus meningkat. Yang berikutnya dalam metode Rapid Application Development atau RAD ada 3 model, yaitu Phased Development. Terdapat kelebihannya yaitu mendapatkan sistem yang berguna untuk pemakaian dengan cepat, serta sebagai besar fungsi yang penting diuji. Kemudian kekurangannya yaitu inisial sistem disengaja tidak lengkap, kemudian kebutuhan sistem pengembangannya sama dengan versi yang dilihat pemakai. Yang kedua ada prototyping. Model ini diulang-ulang sampai sistemnya lengkap. Terdapat kelebihan dari prototyping yaitu mendapatkan working system untuk pemakaian dengan cepat, kemudian menenangkan pemakai saat proyek berjalan atau dibuat, dan yang terakhir, dengan cepat mencari kebutuhan yang sesungguhnya. Dari kelebihan prototyping, pasti ada kekurangannya, yaitu langkahnya cepat sehingga sulit untuk menyalurkan dengan hati-hati, metodical analysis,
Kemudian masalah dapat dating karena keterangan terlambat dari desain sehingga membutuhkan desain ulang. Yang ketiga ada throw anyway prototyping. Menggunakan prototypes hanya untuk memakai kebutuhan prototyping, tidak mengerjakan desain. Setiap kebutuhan dimengerti serta prototypes tersebut dibuang dan sistem dibuat menggunakan SDLC. Kapan saat yang tepat menggunakan RAD? Berdasarkan karakteristik RAD, ada beberapa kondisi yang membuat efek RAD akan lebih maksimal. Kapankah itu? Jadi, yang pertama ketika kamu mempunyai tim yang solid. Tahapan RAD ini menekankan pada pentingnya feedback dan testing ulang prototypes. Karena itu, diperlukannya memilih tim yang solid ketika ingin memakai model RAD. Tim di sini bukan hanya tim internal developer, tapi juga user yang melakukan testing, anggota tim lain, dan juga klien. Mereka semua perlu punya cukup komitmen untuk terus mengikuti proses pengembangan aplikasi. Dengan begitu, mereka bisa memberikan feedback yang berkualitas dan patuh dengan timeline yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, ketika kamu punya modal yang besar. Jadi sekilas RAD merupakan model yang sangat efisien. Karena itu pula, kita perlu mengira model ini paling hemat budget. RAD memang efisien dan cepat, hanya saja untuk bisa dilakukan dengan efisien diperlukan tim teknis ahli yang dibayar tinggi. Jadi, kesimpulannya, RAD ini tetap perlu modal besar untuk menjalankan model ini. Berikutnya yang ketiga, ketika kamu hanya punya sedikit waktu. Jika kita ingin membuat aplikasi yang terburu-buru digunakan, RAD adalah solusinya. Metode ini tidak menghabiskan banyak waktu di tahap perencanaan. Sebaliknya, proses pengembangan aplikasi bisa berjalan fleksibel dan sesuai kebutuhan. Proses testing dan feedback yang intens membuat aplikasi yang dihasilkan lebih stabil. Berikutnya ada model Agile Development. Agile merupakan alternatif dari model waterfall yang linier dan tidak bisa diubah di tengah proses pengembangan. Masalahnya, kebutuhan pasar mulai berubah dengan cepat. Efeknya, banyak software dengan metode waterfall yang tidak lagi dibutuhkan di pasar saat dirilis. Maka dari itu, pada tanggal 11 sampai dengan 13 Februari tahun 2001, 17 developer berkumpul dan berdiskusi untuk mencari solusi. Hasilnya terciptalah Agile metodologi ini. Apa saja metode Agile? Yang pertama ada Extreme Program atau XP. Extreme Program adalah metode Agile yang lebih berfokus ke aspek teknis pengembangan. Tujuannya agar software yang dihasilkan mempunyai kualitas tinggi, sehingga kemampuan tim mengembangkannya juga meningkat drastis. Itulah kenapa metode ini disebut dengan ekstrim, sebab untuk mencapai tujuan tersebut tim harus bekerja dengan ekstra keras dan dipaksa keluar dari zona nyaman. Agar dapat mendapatkan gambar lebih jelas, berikut penjelasan proses XP yang harus dijalankan. Yang pertama ada planning. Tim developer dan konsumen bertemu untuk merencanakan apa yang akan dikerjakan di setiap iterasinya. Yang kedua ada designing. Mulai mendesain bentuk dasar software yang sederhana. Yang ketiga ada coding, yaitu tahapan dimulainya proses coding secara intensif oleh tim. Di sini anggota tim juga saling mereview codingan dari anggota tim lainnya. Yang keempat ada testing, yaitu mengetes software berulang kali apakah berfungsi dengan baik dan sesuai kebutuhan konsumen. Yang terakhir ada listening, yaitu berdiskusi dengan mendengarkan feedback dari konsumen, maka dari itu konsumen harus selalu bersedia on-site dalam XP. Yang kedua ada Scrum metodologi. Scrum adalah metode Agile yang berfokus pada pengembangan software kompleks. Pengerjaan software pada Scrum dibagi menjadi beberapa proses kecil yang disebut dengan sprints. Dalam satu sprint, biasanya Anda akan berfokus menyelesaikan satu fitur tertentu. Misalnya, Anda sedang mengembangkan aplikasi dompet digital dan berfokus menambahkan fitur isi saldo. Agar Scrum berjalan dengan lancar, setiap anggota tim harus diberikan peran, yaitu yang pertama ada product owner, bertugas memaksimalkan nilai bisnis dan software yang dikembangkan.
Plus, ia juga memastikan bahwa list fitur produk telah disusun dengan baik. Yang kedua ada Scrum Master, yang bertugas memfasilitas dan memastikan bahwa tim sudah paham dengan proses Scrum. Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan product owner agar bisa memaksimalkan hasil produk dan return of investment. Yang terakhir ada Development Time. Sekumpulan orang yang memiliki skill tertentu untuk menjalankan proyek, misalnya programmer, desainer, waiter, dan sebagainya. Kemudian yang tiga ada Learn Software Development atau LSD. LSD adalah metode agile yang mempunyai satu tujuan, yaitu mengembangkan software dengan sumber daya sehemat mungkin. Bagaimana bisa kan? Jadi caranya yaitu dengan merilis produk dengan fitur terbatas yang disebut dengan Minimum Viable Product, yaitu MVP. MVP mempunyai fitur standar yang terus dikembangkan sesuai feedback konsumen. Dengan begitu, pengembangan akan menghemat sumber daya karena tidak perlu menambahkan fitur yang belum tentu dibutuhkan. Sebagai contoh, awalnya Gojek bukanlah aplikasi fitur. Namun, Gojek menggunakan call center yang menghubungkan penumpang dengan driver. Call center inilah yang merupakan MVP Gojek. Setelah penggunaan bertambah dan ingin menambahkan fitur, Gojek mulai membuat aplikasi yang dikenal saat ini. Berikutnya, metode agile yang lainnya yaitu ada Dynamic System Development Method atau disingkat DSDM. Yang kedua ada Adaptive Software Development atau disingkat ASD. Yang ketiga ada Crystal. Yang keempat ada Feature Design Development atau FDD. Yang terakhir ada Agile Modeling yaitu disingkat ADM. Berikut adalah referensi saya mendapatkan materi ini. Dan sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.